yang dapat mensosialisasikan kami apa itu si Basnas, yang apa sih digalakkan, apa sih anjuran, apakah kewajiban ataukah sunnah, atau bagaimana cara-caranya untuk kami untuk melakukan zakat tadi. Selama ini kan zakat itu dilakukannya macam-macam. Ada yang kadang-kadang saya pribadi lah umpamanya ada kelebihan gaji nih, gaji saya dalam 1 bulan atau setahun saya kalikan sekian persen, 2,5%, atau saya langsung kasihkan aja ke anak yatim atau anak yang membutuhkan. Ada juga kawan-kawan seperti itu. Apakah itu benar atau salah kami lakukan? Pokoknya ingatnya bayar zakatnya 2,5%. Nggak bahas nanti, mungkin kami akan lebih jelas tentunya nanti kalau ada sesi pertanyaan mungkin ya Pak ya. Kawan-kawan bertanya kan sebentar untuk waktunya. Saya rasa itu aja pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak untuk memulai kegiatan ini. Dan saya reading sementara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu Pak. Bila aja Pak ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang hormati para majelis guru dan DU yang ada di lingkungan SD 019 Kutai Timur. Kemudian yang kami hormati para pimpinan dan staf Fakultas yang hadir bersama kami pada hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga insya Allah kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka majelis sosialisasi tentang zakat dari Bapak Kabupaten Bintan kepada Bapak Ibu yang hadir, yang ada di lingkungan SD Negeri 019 Terusnya berselawat kita kepada Rasulullah SAW atas perjuangan beliau membimbing dan mengarahkan kita kepada jalan kebenaran, yaitu syariat agama Islam yang insya Allah kita berada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami dari Bapak Kabupaten Bintan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Kepala Sekolah dan para Ibu serta Bapak Guru sekalian di sini yang telah menerima kami dengan baik. Dalam kondisi dan situasi mungkin sangat sibuk, Bapak Ibu kan juga mohon maaf, AMB dan lain sebagainya yang akan digelar tentunya memiliki kesibukan dan fokus tersendiri untuk itu. Oleh karena itu kami dari Kabupaten Bintan mohon maaf kalau ini mengganggu Bapak sekalian. Bapak Ibu yang kami banggakan, terkait dengan di Basnas itu ada 5 pimpinan Bapak Ibu. Yang pertama ketua, wakil ketua 1 dan sampai ke 4. Masing-masing memiliki tupoksi tersendiri. Wakil ketua 1 seperti saya adalah bagian penghimpunan, wakil ketua 2 bidangnya pendistribusian zakat, infak sodaqah, dan wakil ketua 3 bagian perencanaan keuangan, dan wakil ketua 4 bidang administrasi dan sumber daya manusia. Basnas itu merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang ada di pusat, Pak, namanya di kabupaten, Basnas di provinsi, dan Basnas kabupaten dan kota, dan memiliki kewenangan untuk mengelola zakat di tingkatan masing-masing. Kalau Basnas RI kewenangannya adalah mengelola zakat di tingkat nasional dan akan mendistribusikannya pun sesuai dengan program mereka di tingkat nasional. Kemudian demikian juga dengan Basnas provinsi melakukan kegiatan di tingkat provinsi, termasuk pegawai-pegawai ASN provinsi dan perusahaan-perusahaan mungkin yang levelnya nasional dan yang berada di provinsi, mereka yang akan menghimpun zakatnya dan akan mendistribusikannya itu
Oke, sesuai dengan program mereka dan biasanya bersinergi dengan Basis Kabupaten dan Kota. Kalau Basis Kabupaten dan Kota menghimpun dan mendistribusikan zakat itu memang di daerah masing-masing. Kalau kita Basis Kabupaten Bintan melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat di Kabupaten Bintan. Jadi uang kita itu tidak kemana-mana Bapak Ibu. Kalau kami menghimpun zakat dari para muzaki, itu insya Allah zakat itu, infak dan sedekah itu akan tidak didistribusikan kepada warga Kabupaten Bintan. Itu perihal bahwa Bapak itu merupakan lembaga pemerintah non struktural. Kewenangannya tadi sudah saya sampaikan bahwa bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan, pendistribusian dan penyaluran zakat. Visinya Basnas itu menjadikan Basnas sebagai lembaga utama untuk mensejahterakan umat. Dengan misi utama adalah melakukan melakukan pelayanan optimal terhadap para muzaki dan melakukan pelayanan maksimal terhadap para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Itu intinya Bapak. Sebenarnya ada 10, cuma yang paling inti itu adalah melayani para muzaki seperti Bapak Ibu yang ada sekarang ini. Kami harapkan akan menjadi muzaki kita yang berzakat. Kamilah yang akan melayaninya untuk menghimpun untuk mengambil zakatnya seperti apa nanti teknisnya nanti akan dibicarakan kemudian. Kemudian salah satu lagi itu misinya itu adalah untuk mengoptimalisasikan tentang pendistribusian tadi itu kepada para mustahik. Itu perihal kewenangan Basnas Kabupaten Bintan. Kemudian legalitasnya itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2021, tahun 2011, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Kemudian kalau yang Basnas Kabupaten Bintan sendiri itu legalitasnya berdasarkan SK Bupati Nomor 176 garis miring 3 Romawi garis miring 2021. Itu mungkin sekitar perihal Basnas Kabupaten Bintan Bapak Ibu. Mungkin ada yang belum tahu tentang Basnas ini Bapak Ibu. Perlu kami sampaikan juga bahwa Basnas itu kantornya ada di Ceru Ijo, kilometer 20 Tuapaya Bapak Ibu. Karena setiap kami sosialisasi ada yang tidak kenal dengan Basnas, ada yang mengidentikan dengan Basarnas, macam-macam apanya gitu Pak. Jadi perlu kami sampaikan juga bahwa Basnas itu tinggal kantornya itu di kilometer 20 Tuapaya di Ceru Ijo, satu kantor dengan DP 3KB Pak. Ya, kalau Bapak mungkin tahu LPMP, Lembaga Pengawasan Mutu Pendidikan itu Pak, di atas itu ada kantor tuh. Ya. Kantor bersama dengan DP 3KB Pak. Kantor DP 3KB, kami satu kantor dengan itu. Kami menggunakan gedung bersama. Itu tentang profil Basnas Kabupaten Bintan. Kewenangannya tadi disampaikan bahwa salah satunya lembaga resmi pemerintah untuk mengelola perzakatan di Kabupaten Bintan ini. Jadi tidak ada yang boleh melakukan penghimpunan, pendistribusian dan penyaluran zakat baik perorangan, kelompok orang maupun lembaga lain tanpa izin dari Basnas ini Pak. Jadi lembaga Basnas ini merupakan lembaga yang berwenang tentang pengelolaan zakat. Itu kewenangannya. Lanjut Pak. Tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tadi yang kami sampaikan itu, pasal 6 dan 7 itu bertugas untuk melakukan penghimpunan, pendistribusian dan penyaluran zakat melalui perencanaan, kemudian pelaksanaan serta pengendalian dan pelaporan dan pertanggungjawaban. Jadi penghimpunan itu Pak harus diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, kemudian pelaksanaan pengawasan atau pengendalian, terus dengan pelaporan. Jadi setiap yang kami lakukan ini itu melalui proses perencanaan dulu, tidak begitu serta-merta kami mau di S19 tidak. Jauh-jauh hari sudah kita rencanakan Bapak Ibu. Dan seluruh pemetaan potensi zakat di Bintan ini itu pada bulan April sudah kami siapkan semuanya. Kami yang ada sekarang ini, pimpinan yang ada sekarang ini adalah pimpinan yang baru Bapak Ibu. Pimpinan yang baru dilantik pada 8 April 2021. Jadi sekarang bulan November, Mei, Juni, Agustus, September, Oktober, baru 5 bulan lah sampai kita bertugas. Jadi merupakan
bagian dari salah satu rencana pensiun itu adalah melakukan sosialisasi terhadap seluruh potensi zakat yang ada di Kabupaten Bintan ini. Salah satunya adalah sekolah-sekolah, yaitu para guru, Pak, karena itu sangat besar jumlahnya. Menurut perhitungan kami itu lebih dari 3.000 orang, Pak, guru dan guru memiliki persyaratan untuk menjadi seorang muzaki, yang sudah memiliki syarat untuk menjadi sudah berzakat, namanya berzakat itu. Kemudian setelah dikumpul, jadi fardatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi Bapak Ibu, setelah dikumpulkan zakat ini, ada ketentuan siapa-siapa yang berhak untuk menerima zakat. Yang itu tadi, inna shadaqatul fuqara, sesungguhnya zakat itu bagi fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, kemudian lagi hamba sahaya, kemudian gorimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Itulah asbab-asbab yang berhak untuk menerima zakat. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang bagaimana kau membangun musola, itulah ada pertanyaan seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa untuk pembangunan fisik nggak ada asbabnya, kecuali nanti memang kalau jumlah zakat kita sudah sangat besar, kemudian ini untuk mensupport fisabilillah mungkin kan, sebagai media untuk beribadah bisa, tapi sampai sekarang ini memang peruntukan untuk tempat ibadah itu hanya dari infak dan sedekah. Jadi untuk zakat memang wajib yang 8 asbab ini, Bapak Ibu. Itu perihal tugasnya dari sisi Al-Quran. Lanjut. Kemudian ini kita kan karena sama-sama warga Bintan, perlu juga kami sampaikan bahwa potensi zakat di Kabupaten Bintan ini sangat besar, Bapak Ibu. Cuma belum tergarap sepenuhnya. Jadi sesuai dengan pemetaan potensi ini, kami dalam membuat pemetaannya itu ada sekitar 15.000 lebih muzaki yang ada di Kabupaten Bintan. Kalau kita kalikan dengan 100.000 saja, itu berarti ada 1,5 miliar setiap bulan dari pengumpulan zakat itu. Itu sumbernya berasal dari OPD. Itu ditaksir aja Bapak Ibu, jumlahnya 30 orang, padahal OPD itu ada yang 40, ada yang 50, Bapak Ibu. Jadi kami ambil angka terendah aja dalam muzakinya. Jadi totalnya sekitar 15.000 lebih muzakinya. Dan kalau kita kalikan dengan 100.000, maka akan insya Allah dapat 1,5 miliar. Tetapi bahasa Kabupaten Bintan, ketika kami menerima serah terima jabatan dengan pimpinan yang lama pada bulan April tadi itu penghimpunannya hanya sekitar 30 juta per bulan, Pak. Jadi dari potensi yang ada ini baru sekitar 2%. 2% yang tergarap, Bapak Ibu. Jadi setelah kami lakukan pemetaan potensi zakat pada bulan Juni masih sekitar 2%. Kemudian insya Allah kami rapat kemarin untuk Oktober itu sudah bisa mencapai 4% dari total potensi ini. Sudah kita kumpulkan 2 kali lipat, Pak. Karena kita melakukan sosialisasi ini dimulai dari tanggal 8 September sampai dengan sekarang baru 2 bulan, Bapak. Sekolah yang kami sosialisasikan itu baru 2 bulan, Pak. 2 bulan kami lagi gencar nih ngirim surat semua, Pak. Jumlah sekolah di Kabupaten Bintan ini, Pak, sekitar 172 sekolah. SD, SMP, SMA ya, 172 sekolah baik negeri maupun swasta. Jadi yang sudah digarap oleh pimpinan yang lama itu baru 5 sekolah. Jadi masih ada PR kami yang sangat banyak, itu sekitar 160 lebih lagi sekolah. Lanjut, itulah potensi zakat kita. Jadi karena situasi dan kondisi yang ya kita pun sama-sama tahu Bapak Ibu sekalian, ada PSBB, PPKM dan sebagainya itu yang menghambat kinerja kita semua, yang membuat ruang lingkup kerja kita itu terbatas, sehingga kami dari Basis Kabupaten Bintan untuk tahun 2021 dan 2022 hanya bisa menargetkan penghimpunan itu sekitar 20% dari total potensi yang ada tadi itu, yaitu sekitar 300 jutaan, Bapak Ibu. Lanjut. Terus program pendistribusian dari Basis itu ada beberapa program unggulan, Bapak Ibu. Yang pertama program Bintan Cerdas, itu kita floatingkan 15% dari total uang yang terhimpun yang akan didistribusikan. Kemudian ada Bintan Makmur, kita floatingkan 25% dari total uang yang terhimpun.
distribusikan. Dan ada lagi Bintan Sehat sekitar 20% dari total yang akan kita distribusikan. Kemudian ada Bintan Takwa, itu kita floatingkan 10% saja Bapak Ibu. Kemudian ada lagi Bintan Peduli, ini Bintan Peduli kita floatingkan 30% dari total pendistribusian. Bintan Cerdas itu menyangkut kepada dunia pendidikan Bapak Ibu. Ada mungkin anak didiknya yang tidak mampu, kurang ya tidak mampu lah, baik dia sekolah apa semua. Mungkin kalau pakaian seragam kan pemerintah sudah support ya. Kalau keluarga yang tidak kurang mampu itu bisa nanti diusulkan ke pasar Bapak Ibu. Kemudian kalau Bintan Makmur memang orientasinya itu adalah kepada para pelaku usaha mikro yang usahanya bisa saja dia usahanya itu belum dimulai, tapi dia memiliki potensi dan keahlian, kemudian mengajukan ke Basnas, insya Allah pun akan dibantu. Dan lagi yang Bintan Sehat ini merupakan bagian dari urgensi ya. Kalau misalnya ada yang sakit parah dan lain sebagainya itu proposalnya boleh nyusul Bapak Ibu, boleh nyusul. Sampaikan dulu dia foto-fotonya semua, sampaikan ke Basnas, insya Allah Basnas akan respon cepat. Proposal boleh nyusul. Karena kan urgen ya, orang sakit ya, urgen. Proposal boleh nyusul. Itulah intinya. Entah lanjut. Kemudian tentang zakat Bapak Ibu, kita semua sudah tahu nih, pasti sudah tahu bahwa zakat itu adalah rukun Islam, ya Pak ya. Insya Allah Islam yang keberapa kita lihat sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimis sholat wa ita'iz zakat wal hajj wa shaumu Ramadan, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Yang pertama adalah menyaksikan, bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad itu sebagai Rasul Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiganya wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Yang keempatnya wal hajj, menunaikan haji, haji ke Mekah bagi yang mampu. Yang kelimanya wa shaumu Ramadan, artinya berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari situ Bapak Ibu kita mengetahui bahwa zakat itu rukun Islam yang ketiga ya Bapak ya. Kemudian mendatangimu. Banyak di antara kamu itu, banyak di antara orang-orang itu ketika sakaratul maut datang, mau meninggal atau apa itu, memohon kepada Allah, ya Tuhan, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sesaat lagi saja. Fasoddaqo wa akum minas sholihin, maka saya akan bersedekah, sedekah dan menjadi orang yang soleh. Allah menjawab lagi dalam ayat 11-nya, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau waktu kematiannya sudah datang. Jadi Bapak Ibu, kematian itu kita tidak tahu kapan nih. Orang sehat juga tiba-tiba kita lihat di Facebook nilai rojiun. Apalagi yang sudah sakit kan gitu Pak ya. Lebih besar kemungkinan, tapi ada yang juga yang sudah sakit bertahun-tahun enggak meninggal juga. Jadi kita nggak tahu kapan kita mau meninggal. Apakah malam nanti, besok, lusa dan sebagainya. Jadi sebelum meninggal itu persiapkanlah segala sesuatunya. Salah satunya tadi infak, sedekah dan zakat. Jadi jangan sampai nanti menjadi permasalahan di yaumil hisab. Karena jumlahnya mungkin tidak akan membuat kita kaya juga dari 6 juta 605 apa itu kita keluarkan 166 ribu sekian, tidak bikin kita miskin juga Bapak Ibu. Tidak bikin miskin juga, dan juga kalaupun kita nggak berzakat tidak bikin kaya juga. Kalau Bapak itu ngopi misalnya itu 3 kali ngopi dengan kawan-kawan habis uang Pak. Nah itu yang pengopi itu. Jadi uang segitu itu intinya itu tidak begitu banyak efeknya lah. Tetapi memang godaan iblis dan setan itu sangat berat. Nggak usah nanti kamu miskin, ditakut-takutin aja kita Bapak Ibu, sehingga kita enggan untuk mengeluarkan zakat. Apalagi nanti ditunda-tunda.
tumpuk, akhirnya dikeluarkan. Ini banyak nih mengeluarkan nih. Bisa dapat mobil satu nih atau motor satu, nggak jadi juga berzakat dan bersedekah. Jadi hindari hal-hal seperti itu. Makanya Nabi mengingatkan jangan menunda-nunda tentang ini, karena ini setannya sangat besar, sangat kuat setannya, ilmunya sangat tinggi. Takut tidak kuat melawan dia kan? Lanjut tuh. Nah, sanksi Allah bagi orang yang tidak mau berzakat, Bapak Ibu, sanksinya sangat berat. Dalam At-Taubah ayat 34-35 itu akan disiksa dengan sangat pedih. Kemudian dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, saya sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang menyimpan hartanya, tidak mau membayarkan zakat, bahwa punggung mereka akan ditusuk hingga tembus lambungnya, dan mereka akan ditusuk hingga tembus keningnya. Kemudian akan dililitkan ular yang beracun, pada hari kiamat hartanya itu didatangkan dalam 4 ekor ular jantan yang kepalanya penuh dengan racun, yang bercabang 2 lidahnya dan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang kedua sudut lidahnya, lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Jadi nanti dia dalam bentuk seekor ular yang besar, beracun, ada dikalungkan di leher kita. Padahal tadi hanya sedikit aja Pak, sedikit, tapi akan menjadi masalah besar nanti karena kita tidak menunaikan perintah Allah. Kami yakin seperti yang Bapak Kepala saya sampaikan itu, bahwa Bapak Ibu sekalian sudah menjalankan zakat. Cuma mungkin karena sosialisasi dari kami merupakan kelemahan kami, sehingga tidak terakomodir semua ke Basnas. Jadi makanya kami datang ini untuk memperkenalkan diri Bapak ya, memperkenalkan diri. Inilah Basnas, tempatnya berzakat sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan perundang-undangan kita. Inilah Basnasnya, dan Bapak Ibu sekalian dianjurkan siapa mungkin untuk berzakat via amil, karena memang berzakat itu yang dicontohkan oleh Rasulullah pun lewat amil Bapak Ibu. Di zaman Rasulullah ada 5 struktur amil Pak. Pertama ada katabah namanya, kemudian ada hasabah, kemudian ada jubah, ada lagi khosamah, kemudian ada lagi khosama. Jadi itu tukang surveinya ada, tukang hitungnya ada, kemudian yang jubah itu tukang ambil zakatnya, dan ada khosama yaitu tukang jaga hak di Baitul Mal, kemudian ada khosama itu orang yang mendistribusikan zakat itu. Jadi dari zaman Rasulullah memang struktur zakat itu sudah ada. Artinya tidak dianjurkan untuk memberikan sendiri Bapak Ibu, karena sangat rawan terhadap kerentanan jiwa kita tentang unsur ria tadi itu Bapak. Iya. Bisa kita ria, bisa juga nanti menyakiti hati mustahik tadi. Apabila itu terjadi, maka habislah semua pahalanya. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 266. Ayat 266. Itu perumpamaannya adalah sebidang kebun yang ditiup oleh angin panas yang mengandung api. Jadi apabila kita memang kita berniat baik nih, tapi kita nggak sadar kadang-kadang jiwa kita itu ada unsur ingin rianya, ingin dipuji, ingin dipuji. Itu sangat rentan. Tidak hanya kami pun seperti itu. Jadi makanya Allah buat seperti ini untuk menghindari hal-hal sedemikian itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, apabila berzakat sendiri Bapak Ibu, sebagaimana yang tadi kita bacakan dalam surah At-Taubah ayat 60, inna shadaqatu lil fuqara itu, bahwa haknya di zakat kita itu ada 8 asnaf yang berhak. Apabila kita hanya kasih 1 asnaf, berarti 7 lagi terzolimi Bapak Ibu. Dia punya hak di zakat kita itu. Kita kasih hanya 1. Jadi makanya satu kan diambil, amil sudah punya peta, sudah punya data tentang siapa yang berhak menerima itu, dan insya Allah akan disalurkan sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi kewajiban daripada muzaki dah tunaikan, bayarkan itu sebelum mustahiknya menerima manfaat, Allah sudah mencatat sebagai kebajikan. Begitu kan Pak ya? Lanjut dong. Udah lanjut lagi. Dan presentasinya sudah selesai. Udah ya. Tinggal nanti Bapak sepakatnya cara berzakat Pak. Oh gitu ya, jadi Kami tunggu nanti informasi dari Bapak. oh gitu ya. Karena para guru dan tenaga usaha sepakat mau berzakat, cuma tata cara berzakatnya masih sepakati dulu kan. Ya, itu tadi itu kan memang kalau tadi itu kan dari hasil uang ini apa? Pembicaraan
pembicaraan kali ini bahwasanya ada beberapa cara kita menzakat kan ya. Ya betul Pak. Kadang-kadang kita emang nggak tahu berzakat ke Basnas ini kan, apakah melalui dinas atau melalui Papua. Kadang-kadang di kampung juga kemarin pernah waktu saya diundang lah sama pengurus surau tuh. Ada Basnas rencana itu mau mengumpulkan duit-duit apa ya yang ada di surau, infak ya. Ada informasinya seperti itu kan. Jadi saya bilang harusnya dia ini ada sosialisasi dulu supaya kita jelas. Saya nggak putus karena gini kan, saya tuh dianggap mereka ini ya orang dituakan lah di kampung ini kan Bang ya. Macam mana Pak Reza? Saya bilang gini, suratnya ada tidak? Nama kalau ada suratnya tentu kita harus menghubungi dulu kota persen yang ada di sana. Prosedurnya apakah ke bank ataukah kemana? Setelah di sini dijelaskan nih, dapat nih saya bawa bisa melalui beberapa bank yang ditunjuk. Beberapa cara. Nah, kemudian untuk persentasenya berapa yang kita harus keluarkan kan kita nggak tahu juga nih apakah semuanya atau separuhnya. Sementara kata pengurus kita juga kan perlu pembangunan Pak di surau kita. Ya itulah makanya kita kan belum ada kejelasan ini kan, jangan kita tuh pada takutnya ada pihak-pihak tertentu. Ya kita nggak tahu nanti dia yang mengumpulkan, kita ngumpul dengan dia ngumpul ke sana. Seperti yang terjadi seperti saya bilang waktu Jakarta waktu mau Ramadan itu mau Idul Fitri kan, kadang pengurusnya ini bilang, Pak Res, kami mau membentuk di surau ini, kita mau membentuk panitia amil zakat nih. Oke lah, saya bilang karena sistemnya seperti itu dari awal sudah boleh bentuklah. Mereka bentuk ya orang-orangnya itu terus kan, tidak berganti-ganti. Kemudian di dalam kepengurusan itu sendiri ada permintaan-permintaan yang kadang-kadang di luar nalar saya sih. Sebenarnya itu semua ada ketentuan. Panitia kadang ketua bilang, saya selaku ketua bagaimana Pak pendapat Bapak? Saya selaku ketua membacakan doa, menerima tiap malam duduk di surau. Saya tidak lebih lah Pak ya, maunya Pak ya. Waduh, ini nggak mati, kami mau jadi panitia atau mau jadi tukang ngumpulin ini? Itu semua orang mau jadi panitia besok ini. Tapi kampung itu tuh banyak yang juga tahu tapi tidak mau dia mau nunjuk-nunjukkan diri. Terus nanti yang tukang antar lagi satu, yang membagikan, mendistribusikan. Pak, terus uang minyaknya gimana nih Pak ya? Tambahlah uang minyak, tambah uang minyak lagi. Keluarkan jangan dari ruangan infak surau untuk bantu itu. Jangan uang itu dikeluarkan lagi. Terus ini bagi siapa? Dari sekian ratus orang yang ada di kampung kita sebagai zakin dari. Ini Pak ada kami pilih. Terus orang ini ya enggak lah Pak, karena ini kan termasuk pendatang. Gitu ya, tapi orang susah ya saya bilang dia ya. Jangan anak 3, anak 5 nih satu nih. Ada kan? Ketemu itu Pak. Yang muslim Pak. Jadi harapan kami betul dari kata Bapak, alhamdulillah kalau memang ada rencana tahun inilah katakan tahun depan ini dari Basnas ini untuk mensosialisasikan kepada setiap pengurus ambil lah terutama Pak. Kalau pengurus imamnya kadang-kadang yang tua-tua jadi imam masjid yang ketuanya nih. Tapi ketuanya ambil zakat ini biasanya yang muda-muda yang agak agresif. Nah itulah kami itu. Jadi oke lah Pak. Dari sini saya dapat nanti kalau untuk main di kampung besok-besok ada itu, saya minta nanti juga kalau ada pertemuan personnya, mamanya ada kan Pak? Ada Pak. Ada tadi ya? Bu, ini notulen bersama? Ada ya? Nah, saya dulu nih. Baiklah Pak, pada pengunjung acara ini dengan adanya sosialisasi ini, kami berterima kasih banyak semuanya pengetahuan yang kami mungkin terbatas karena tidak ketahuan kami kurangnya dalam ya agama lah katakan bagi kami mungkin, sehingga kami tidak begitu memahami betul tentang zakat ini tadi. Sehingga ada sebagian kita juga guru-guru ini ada yang mengumpulkan di sekolahnya ada kita berapa orang yatim ini kita bantu aja yuk, ada sedikit zakat atau dibantu apa namanya Bu Eva? Santunan. Nah, kalau santunan itu tiap tahun kalau di kampung kita ini memang ada apa untuk anak yatim, santunan beri anak yatim di masjid besar nih biasanya Ikhwanul Muslimin ya. Nah, seperti itu. Kalau di kampung-kampung itu kadang-kadang hanya membantu aja ke situ, kadang-kadang seperti itu. Dengan adanya pertemuan ini Pak, tentunya kami berterima kasih kepada pihak Basnas. Kegagalan kami kemarin itu tidak mencepat memaksakan sudah cepat, ya itulah kendala kami. Tapi kemudian di pengetahuan kami juga bertambah. Dengan ini nanti kita bisa nanti bagaimana guru-guru ini kami berkoordinasi. Namanya ada sebagian yang harta kami yang memang keluarkan gitu kan Pak ya. Ada juga sebagian, ini juga saya ini memang gaji adalah 10 juta.
tapi ya, cemana pula aku mengeluarkan ya gitu mana saya tinggal 500 tinggal 1 juta ada dia tinggal 600 cina mengeluarkan gitu kan tapi saya rasa mungkin tidak mengurangi rasa apa amal kita umpamanya memang uang saya ini terkor tak bisa lagi karena sudah terlanjur masa-masa kemarin Pak ya. Setelah ada uang lebih diverifikasi namanya, oh ternyata penghasilan saya sekian, saya harus keluarkan sekian. Oh inilah dia, kita kumpulkan aja. Boleh Pak. Seperti itu Pak ya. Karena Allah juga bilang Pak kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan Pak. Nah itu. Yang kepada hamba-Nya tidak sanggup Pak. Kalau kita minus apa iya. Karena ini sudah berjalan ya, macam saya terus terang aja lah, sudah berjalan sekian tahun kan sampai pensiun pula lah gaji awak pensiunnya kan begitu akhirnya sekolah SK nih sampai sekarang SK di Lembang lah begitu nah, jadi dengan adanya yang kami mengetahui ini ya Allah ini akan berusaha supaya kami tidak mengurangi rasa-rasa dosa-dosa kesalahan kami atau harta-harta kami yang kurang pada tempatnya mungkin bisa tidaknya Allah mengurangi lah beban walaupun tidak diampun dosanya kan gitu ini kan gitu Pak ya kami pengetahuan kami seperti itu jadi terima kasih kepada Bapak pihak Basnas mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya dalam pelayanan ini kami mungkin tidak bisa beri apa-apa nih Pak memang itulah nah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak berdua dan akhirnya atas segala kekurangan kami mohon maaf Pak ya dan kekurangan Bapak pun datang ke sini pun mungkin kami sudah lebih dululah memahami ya itulah kami dari Bapak berdiri sana aku saya pikir Bapak ini mau wartawan atau apa saya tanya dengan tadi wartawan siapa yang bilang pokoknya wartawan ya bukan biar aja lah wartawan nanti sekarang gitu Pak kadang-kadang tuh kadang-kadang ya awal-awalnya baik atau nanti jual jam macam-macam jamnya jualnya harga 50 jadi 200 nah kayak gitu Pak kayak kami tadi mohon maaf Pak kami memang agak membiarkan pertama saya perhatikan dulu iya tak nampak baju bang itu jauh kan jadi kami terima kasih sekali lagi mohon maaf sebesarnya dan juga apa yang sampai Bapak ini ada berkah dan yang bisa kami rasakan tentunya nantinya ke depannya akan lebih baik bagi kami semuanya dan akhirnya saya ingin mewakili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lagi foto